Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita membahas bab baru yaitu tentang cahaya ya. Jadi cahaya itu antara lain karakteristiknya, yang pertama cahaya adalah energi ya. Kemudian yang kedua, cahaya itu merambatnya lurus. Jadi nggak belok, nggak lentur. Seperti bunyi ya, misalnya sumber bunyinya ada di sini, kemudian ada pintu yang ada lubangnya sedikit aja, maka bunyi bisa merambat lewat situ. Tapi kalau cahaya tidak, harus lurus ya. Jadi yang dimaksud dengan merambat lurus adalah jika lentur, jika belok maka cahaya tidak bisa merambat ya. Tuh. Ya, kita lanjutkan karakteristik cahaya selanjutnya ya anak-anak ya. Jadi selanjutnya cahaya itu bisa merambat meskipun di ruang hampa. Jadi tidak harus ada medium. Kalau kita belajar bunyi kemarin, bunyi bisa merambat jika ada medium. Beda dengan bunyi ya anak-anak ya. Kalau cahaya meskipun tidak ada medium, jadi di ruang hampa, maka cahaya bisa merambat ya. Oke. Selanjutnya, cahaya itu dapat dipantulkan. Cahaya juga bisa dibiaskan. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana pantulan-pantulan cahaya itu ya bergantung pada bidang pantulnya. Jadi nanti kita akan pelajari beberapa bidang pantul untuk cahaya yang bisa dipantulkan ya anak-anak ya. Jadi bidang pantulnya berupa cermin, ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Nanti kita pelajari semua itu ya. Kemudian cahaya juga bisa dibiaskan. Nah, bidang biasnya juga macam-macam anak-anak ya. Jadi ada pada peta konsep, coba diamati dulu ya untuk cahaya yang bisa dibiaskan. Nah, cahaya bisa dibiaskan anak-anak jika melalui kaca pelan paralel ya. Kemudian jika melalui prisma, itu juga bisa dibiaskan, yaitu melalui peristiwa yang disebut dispersi. Juga dinamakan pemantulan sempurna meskipun prisma adalah benda bening ya. Cahaya juga bisa dibiaskan jika cahaya melalui lensa cembung, lensa cekung, dan mata anak-anak ya. Jadi lensa cembung, lensa cekung, dan mata itu nanti bisa digunakan sebagai alat-alat optik ya. Untuk lensa cembung antara lain kamera, kacamata, lup, mikroskop, dan teleskop. Untuk lensa cekung itu nanti alat optik yang menggunakan lensa cekung antara lain kacamata. Di lensa cekung ada kacamata, di lensa cembung juga ada kacamata. Semua kita pelajari anak-anak ya. Jadi orang menggunakan kacamata lensa cembung itu jika orang bagaimana? Jika orang menggunakan lensa cekung berarti orang yang mempunyai cacat mata yang bagaimana? Begitu ya anak-anak ya. Jadi lensa cekung juga digunakan untuk alat optik teleskop. Nah, untuk alat optik mata ya, mata kita itu kan ada orang yang normal tanpa kacamata bisa melihat jauh, bisa melihat dekat ya. Tapi ada juga tidak sedikit orang yang cacat mata. Jadi ada yang tidak bisa melihat jauh disebut dengan miopi, ada yang tidak bisa melihat dekat disebut dengan hipermetropi, ada yang tidak bisa melihat jauh maupun dekat biasanya dialami oleh orang-orang tua yang disebut dengan presbiopi. Nah, ini semua akan kita bahas anak-anak ya, semuanya ya. Setelah ini baru selesai bab tentang cahaya ya. Jadi nanti satu persatu kita bahas. Ya, baik anak-anak, kita awali dengan membahas tentang pemantulan cahaya ya. Tapi sebelum kita masuk ke pemantulan cahaya itu sendiri, kita bahas bahwa di alam ini ya, di sekitar kita itu ada dua macam benda. Yang pertama yang disebut dengan sumber cahaya, yaitu benda-benda yang bisa menghasilkan cahaya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan benda gelap, yaitu benda yang tidak bisa menghasilkan cahaya ya, tapi dia bisa terlihat karena dia memantulkan cahaya. Untuk benda gelap itu dikelompokkan menjadi tiga anak-anak, yaitu ada benda tembus cahaya, adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya ya.
Kemudian benda yang tidak tembus cahaya adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya. Sedangkan benda bening adalah benda yang dapat meneruskan hampir seluruh cahaya. Seluruhnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan hukum yang berlaku pada pemantulan cahaya, yaitu hukum Snellius. Jadi itu ada beberapa garis yang perlu difahami ya anak-anak ya. Ada garis mendatar, itu adalah bidang pantulnya anak-anak ya. Kemudian yang tegak lurus bidang pantul, yang garisnya putus-putus, itu disebut dengan garis normal, yaitu garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul. Kemudian ada sinar datang yang menuju ke bidang pantul, dan kemudian ada sinar pantul yang meninggalkan bidang pantul. Selanjutnya ada dua jenis pemantulan anak-anak ya. Pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pemantulan teratur itu jika sinar datang pada bidang yang rata, seperti gambar yang di sebelah kiri, di mana sinar-sinarnya yang datang itu sejajar, sedangkan dipantulkannya juga sejajar. Untuk yang pemantulan baur, sinar-sinar yang datang itu sejajar, akan tetapi dipantulkannya tidak sejajar karena bidang pantulnya tidak rata ya. Jadi jika bidang pantulnya tidak rata, maka pemantulannya disebut pemantulan baur. Langsung saja kita membahas cermin anak-anak ya. Jadi ada 3 cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang cermin datar ya anak-anak ya. Nah, jika dirangkum seperti ini anak-anak. Jadi ada sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, bagaimana sifatnya. Nah, kalian harus tahu yang dimaksud dengan nyata itu apa, yang dimaksud dengan maya itu apa. Yang dimaksud dengan bayangan nyata adalah bayangan yang bisa ditangkap oleh layar. Jadi contoh pada gambar di samping anak-anak ya, ada bayangan yang bisa ditangkap oleh layar dari dari LCD menuju ke layar. Lah itu termasuk contoh bayangan yang bisa ditangkap oleh layar. Seperti itu dimaksud dengan bayangan nyata. Sedangkan bayangan maya itu bayangan yang tidak bisa ditangkap dengan layar, tetapi anak-anak bisa kita lihat. Contohnya adik bayi ini. Adik bayi ini bercermin. Jadi adik bayinya itu bendanya, kemudian yang ada di cermin itu adalah bayangannya. Bayangan ada di belakang cermin, tapi bagaimanapun kalau layar kita pasang di belakang cermin, tidak akan ada bayangan adik bayi itu. Tidak akan ada. Artinya bayangan adik bayi itu hanya bisa dilihat, tetapi tidak bisa ditangkap oleh layar. Bayangan seperti itu disebut dengan bayangan maya ya. Bagaimana pembentukan bayangan oleh cermin datar anak-anak ya? Prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi yang tegak ini adalah cermin datar, kemudian di depan cermin itu ada benda. Jadi bendanya ini tidak harus benda yang bisa menghasilkan cahaya. Bisa aja itu benda yang tidak menghasilkan cahaya, tetapi bisa terlihat karena ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Contoh misalnya cahaya matahari ketika siang hari. Bisa jadi cahaya lampu ya mengenai benda tersebut, kemudian oleh benda tersebut cahaya diteruskan menuju ke cermin ya. Jadi sinar yang datang dari benda menuju ke cermin seperti itu anak-anak ya, gambarnya dari ujung atas benda menuju ke cermin. Kemudian kita gambar ada garis normal, yaitu garis yang tegak lurus terhadap cermin. Nah, sudut datang, yaitu sudut antara sinar datang dengan garis normal, itu nanti besarnya sama dengan sudut pantul. Ya, sudut antara sinar pantul dan garis normal. Kemudian kita butuh sinar kedua anak-anak ya. Jadi ini ada sinar kedua yang tegak lurus terhadap cermin, maka dipantulkannya kembali lagi anak-anak karena melewati garis normal ya yang tegak lurus terhadap bidang cermin ya. Artinya apa? Sudut datangnya 0 derajat, maka sudut pantulnya juga 0 derajat ya. Jadi ada 2 sinar pantul ya anak-anak ya. Yang di sini adalah sinar pantul yang pertama anak-anak ya. Kemudian yang tadi tegak lurus ada sinar pantul yang kedua.
Selanjutnya, dua sinar pantul ini kita perpanjang anak-anak ya, karena di depan cermin tidak terjadi perpotongan antara dua sinar pantul. Maka dua sinar pantul itu kita perpanjang di belakang cermin sehingga bertemu seperti itu. Ada perpotongan dari perpanjangan dua buah sinar pantul. Nah, dari titik potong itu anak-anak kita tarik garis ya ke atas. Itu adalah bayangan yang terbentuk ya, dibentuk oleh cermin datar. Nah, bagaimana sifat bayangan yang terbentuk anak-anak? Kalau kita amati ya, bayangannya berada di belakang cermin, artinya dia bersifat maya karena tidak bisa ditangkap oleh layar ya, hanya bisa dilihat. Kemudian tegak itu artinya sama dengan bendanya, sama-sama arahnya ke atas. Dan kemudian jaraknya sama, jadi dari cermin ke benda jaraknya sama dengan dari cermin ke bayangan ya, jaraknya sama, besarnya sama tuh ya, atau bisa dikatakan ukurannya sama ya anak-anak ya. Saatnya nugas anak-anak ya, dengarkan tugas dari buku Mala ya, gambarlah pembentukan bayangan oleh cermin datar yang tinggi cerminnya itu adalah 3 cm, kemudian tinggi bendanya adalah 1 cm, jarak dari benda ke cermin adalah 5 cm. Gambar pembentukan bayangannya di kertas, kemudian kalian beri nama kertasnya, kelas dan nomor absen, kemudian kirim ke Teams yang saya siapkan. Oke, silakan mencoba, harus bisa ya. Sukses selalu, selamat nugas anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.